Iran dengan Israel. Ya, makanya kemungkinan banyak. Tapi secara resmi Iran sudah menyampaikan kan, Rusia aja nggak berani menuduh Israel kok. Dia malah menuduh Amerika kan. Kesalahan Amerika gara-gara di embargo. Macam-macam lah udah, macam-macam. Jadi inilah kalau kita kaitkan. Nah, sekarang perang Iran sama Israel akan berakhir nggak? Saya kira masih lama ini. Masih lama berakhirnya. Karena targetnya si Netanyahu belum tercapai. Kalau negara itu kecil tidak kuat gitu loh. Ya. Jadi inilah proses produk kegiatan intelijen. Kalau di grand strategi ada produknya. Hmm. Tapi ada doktrin intelijen negara. Saya belum mendapatkan ya doktrin intelijen negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sudah pernah ngajar di IBIN. Saya tanya, kalian punya doktrinnya enggak? Doktrin itu bukan indoktrinasi ya. Pelajaran, doktrin itu bukan juga operasi, bukan taktik, bukan teknik. Doktrin itu hanya apa sih eh, ajaran, ya ajaran pedoman yang berisi prinsip-prinsip dan pedoman ya untuk digunakan apa? Dalam rangka pengambil keputusan. Jadi ini semua ada doktrinnya. Ya tanya aja ke Bais, dia bisa nggak menjelaskan ini doktrin intelijen strategis? Dia bisa nggak menjelaskan doktrin intelijen negara, intelijen operasional? Hah? Sekolahnya di mana? Pertanyaannya. Jadi di intelijen strategi ini coba, ini militer ya, dia punya outputnya, ya ini sampai kepada contohnya ini strategi departemental, ya, nasional defense intelligence strateginya. Baru masuk ke apa? Ini hasilnya nasional defense strategi, ya. Terus nanti nasional military strategi. Ini semua berisi intelijen. Nah, doktrin apa enggak? Ada doktrinnya, ada. Doktrin intelijen strategis itu, waduh, banyak sekali, bukan satu buku. Ini banyak berjilid-jilid. Kalau mau saya tunjukkan ada di tempat saya. Demikian juga operasional. Dari sini jadi operasional, ya. Seperti komandan komandan gabungannya dia itu ada 6. Ada US Indopacom, ada US Shortcom, ada US Centralcom, ada Northcom, banyak. Nah, ini siapa? Intelijen, Army intelijen, ya, Navy intelijen, Air Force intelijen, ada cyber sekarang. Loh, ada doktrinnya ini. I don't think so. Bahasa Maduranya. Nah, dari sini turun kepada taktis dan teknis. Siapa teknis? Ya satuan tugas. Nah, ini juga harus dia punya ini. Dilengkapi oleh Army-nya, Navy-nya, Air Force-nya, dan Space. Jadi kalau kasusnya Presiden Iran, itu kan kasusnya di udara. Ada nggak intelijen udara mengatakan itu? Adakah space lagi? Di atasnya itu sudah pakai satelit. Satelit apa yang digunakan oleh Iran? Satelit apa yang digunakan oleh Israel? Ya, ini makanya Cina juga ikut turun tangan untuk menginvestigasi. Ya, inilah tentang sekedar pengetahuan kita tentang intelijen. Jadi jangan buta kita, jangan dibodohi sama orang intelijen. Nah, nah, tim selama ini udah kita jelaskan kemarin ya, udah kita jelaskan semua. Jadi sekarang gini, ini saya mau kasih tahu, ya, ini kan orang intelijen itu harus dididik melalui pendidikan, ya, dan pelatihan. Kalau kalau militer yang lengkap, dia mulai dari Akmil, Suslapa, Seskoat, ya, masuk ke Seskogap, Sesko TNI sekarang namanya. Ada sekolah staf dan komando, ada juga sekolah panglimanya. Tapi kita tidak ada ini sekolah panglima. Ya, saya udah dari sini sampai ke atas sekolah strategi leadership, ya.
Ini saya sekolah di Amerika ini. Satu kali di California, satu lagi di Hawaii. Ya, kalau di Indonesia di mana? Harusnya di Hunan sama Lemanas, ya, atau universitas lainnya diajarkan di sini. Karena dia tidak perlu tahu teknis, dia taunya bagaimana why, mengapa, kan seperti saya katakan tadi. Jadi kalau di lingkup lingkup apa namanya? Lingkup strategis itu dia cuman pengertiannya mana tadi ya? Saya kasih tahu dulu, saya lihatkan. Nah, jadi di sini, oh bukan yang ini penjelasannya ya. Mana tadi? Sorry. Nah ini, dia hanya who, why. Operasionalnya itu how, where. Jadi kalau politika apa di level tactical what, jadi beda-beda. Jadi pengetahuannya pun beda. Orang teknis mungkin belum sampai ke strategi. Karena kalau semuanya dipelajari sama dia, ya berat lah. Jadi kita harus tahu siapa yang udah mendalami ini. Nah, ini juga ya tanggung jawab siapa. Ya karena semua metodenya pengambilan pengambilan keputusan membutuhkan intelijen terkini di setiap strata ini. Siapa yang bertanggung jawab memberikan informasi kepada presiden? Kan BIN, ya. Nah, oke, saya sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan, 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 ya, silakan. Baik, saya buka tanya jawab. Siapa ini moderatornya? Nanti dari tanya jawab bisa saya jawab. Mungkin dari pertanyaan itu bisa kita tahu apa keinginan peserta Zoom. Oke, silakan Pak Paul. Aduh, Pak Paul nggak moderator ya. Siapa ini moderatornya? Ada moderatornya nggak? Halo, halo, Ya, ada Budora halo. nih resen Pak Tobing. Hah? Ada Budora nih resen. Tapi penjelasan saya kedengaran tadi, Bu. Pak Emil. Ya, jelas, jelas. Dengar Jelas ya? jelas tulang, jelas sekali tulang. Oke. Jadi Ah, jangan mau kita dibodohi orang yang mengaku intelijen tapi dia tidak tahu ilmu. Ini masih bagian besarnya ya. Saya hanya mencerahkan bagian secara garis besar. Kalau kedalamannya, wah, kita harus mengikuti pendidikan intelijen. saya Silakan. sedikit, saya Silakan. Salam tulang, salam dengar saya tulang. Dengar. Ya salam, ya tulang saya mengerti. eh nah, yang saya tanyakan kebetulan dulu mendiang papa itu di Intelpam. Mungkin tulang tahu apa makna Intelpam ya. Iya, Dia tidak pernah memakai pakaian seragam polisi iya. seperti baju biasa. Cuman yang saya tanya, kalau saya lihat kadang-kadang apakah pengorganisiran, karena saya lihat kadang-kadang mereka menggerebek sesuatu, misalnya pengedar narkoba di Danau Toba atau judi besar gitu. Mereka menunggu keputusan dari atasan. Nah, yang saya tanyakan, apakah organisir Intel ini sudah efisien dilaksanakan di Indonesia? Karena kenapa saya bertanya begitu? Uh, Kalau ini efisien, tidak akan ada news atau publish propaganda tentang apa yang terjadi di Palestina. Nah, ini yang saya tanya, apakah pengorganisiran intelijen itu sudah efisien oleh pemerintah Indonesia? Baik. Kalau pertanyaannya begitu, saya jawab ya. Mhm. Gimana tadi kegiatannya? Jadi tadi sudah saya jelaskan, mungkin belum terlalu jelas karena apa namanya? Ya, namanya pelajaran singkat. Ya, Gimana tadi? Cukup sebentar, biar jelas dulu Ibu. Apa, Namburu? ya. Di mana saya taruh tadi? Tunggu.
Nah, ini organisasinya udah disusun nggak seperti ini? Mohon maaf, ini tidak saling terkait dia, malah terputus. Intelijen negara nggak mau tahu dia apa yang dikerjakan intelijen strategis juga nggak mau tahu sama intelijen di atas. Padahal mereka ini saling berkoordinasi harusnya. Selalu kita ngomong begini, everybody want coordination, but difficult to be coordinated. Sangat susah dikoordinasikan. Ya, inilah masalah intelijen. Jadi mereka itu bergerak sendiri. Jadi tidak ada arahan dari yang paling tinggi, ya, tidak ada arahan dari, kan ini ada atasannya. Intelijen teknis ada entahlah di atasnya, ada di atasnya, ada di atasnya, ada di atasnya. Harusnya arahan di sini mencakupi semua intelijen. Nah, seperti intelijen pengamanan tadi, dia berada di sini, Bu. Ada apa namanya? Ada di intelijen taktis atau intelijen teknis, karena udah satuan kan, satuan pengamanan, satuan tugas pengamanan. Dia mengamankan apa sekarang? Dia menyelidiki apa? Dia boleh bertindak? Ya boleh kalau sudah diatur operasinya. Makanya rencana kegiatan intelijen itu ada rencana operasinya. Situasi yang dihadapi seperti apa? Tugas pokoknya seperti apa? Kemudian bagaimana dia mengeksekusi rencana tadi? Ya, rencananya seperti apa? Kemudian administrasinya seperti apa? Legal nggak atau tidak legal? Dukungan support untuk dia melaksanakan kegiatan intelijen. Yang terakhir yang kata Namboru itu, ada nggak siapa yang sebagai komando dan pengendalinya? Nah, kalau tidak ada komando dan pengendalinya, akhirnya dia bisa mengomando dirinya sendiri. Nah, itu bahayanya kalau intelijen sebagai kepala. Makanya seperti kepala BAIS itu ya, Kabais itu nggak boleh kepala. Nggak boleh, harusnya direktur. Nggak boleh. Kalau dia ada kepala ya dia jadi kepala, seolah-olah dia memiliki intelijen. Dia cuma mata dan telinga, kepalanya bukan dia. Nah itu kalau sudah di kemudian intelijen itu kalau beroperasi ya, Namburu, itu nggak pakai efisien, efektif. Makanya dana ya untuk kegiatan intelijen tidak bisa dilaporkan secara detail. Tidak bisa. Contohnya dia masuk ke apa? Ke tempat yang terlarang lah umpamanya, ke tempat pelacuran atau ke tempat bandar-bandar narkoba, dia nggak dia menyamar dan pasti dibekali dengan dana yang cukup besar dan itu susah mempertanggungjawabkannya. Sudah diberikan anggarannya sudah, nggak ada pertanggungjawaban, ya pertanggungjawaban secara terbuka atau secara detail. Orang intelijen itu memang gimana ya kalau saya katakan, ya, ya seperti itulah kira-kira. Jadi kalau efisien efektif, ya kalau mau efektif dan efisien ya harus disusun seperti ini organisasinya. Ini organisasi namanya Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis. Badan Intelijen Strategis bukan hanya miliknya Kabais, enggak, masing-masing departemen ada. Coba cek aja, kalau nggak ada ya salah. Seperti intelijen pendidikan dan kebudayaan. Wah, itu pun ada. Nah, arahan presiden gimana? Karena presiden di sini memberikan arahan kepada Badan Intelijen Negara. Nanti kita akan ajarkan bagaimana proses pengambilan keputusan di tingkat ini, di tingkat ini, di tingkat ini. Ya, masing-masing level ini ada. Di dalam struktur intelijen itu ada pengambilan keputusan, ada perencanaan bagaimana kegiatan intelijen itu dilaksanakan. Ya, itulah kira-kira 6 buruh yang bisa saya jawab. Intel PAM, intelijen yang berkaitan dengan pengamanan. Ya, Kalau sudah ya, pengamanan tadi kan saya katakan, dia mengamankan apa? Dia makanya mengamankan. saya bilang, Nah, ini kan secara global tulang itu contoh dari apa yang saya lihat waktu mendiang papa bertugas. Jadi kadang-kadang saya lihat
mereka harus menunggu keputusan daripada yang di atas, sehingga pada waktu penggerebekan itu tidak mencapai sasaran. Nah itu, nah di sini saya lihat apa tidak ada pengorganisirin seperti militer-militer yang di luar gitu, tulang gitu. Jadi istilahnya ada, misalnya ada ambil keputusan tanpa menunggu aba-aba yang di atas, laksanakan gitu. Nah seperti peristiwa Presiden Palestina ini, intel mereka kan punya spionase tersendiri intelijennya kan. Kalaupun itu seperti propaganda, itu ada bukan karena alamiah, pasti mereka kan tahu informasi-informasi itu secara akurat. Nah di sini maksud saya begitu, apakah di Indonesia itu sudah terorganisir, tulang? Saya jawabnya kemungkinan tidak. Kalau iya, nggak mungkin negara ini melarat. Nah, makasih tulang. Itu Nah, yang saya minta. nggak mungkin rakyat kita ini miskin. Orang kita kaya semua, tapi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Negara-negara luar itu tahu, dia mempelajari geografi Indonesia. Oh, sumber kekayaannya ada nikel di sana, ada gas di sana, ada apa namanya, ada premium di mana, ya, belum timah lagi ada di mana. Coba, karena kita tidak punya kemampuan untuk itu, yang saya katakan tadi. Saya rasa Jadi, tidak, tulang. Bukan tidak ada kemampuan. Saya rasa bukan tidak ada kemampuan. Cuman dipermainkan oligat-oligat ini. Kalau menurut saya ya, kalau saya salah, maaf ya tulang. Ya, boleh jadi. Dia mungkin oligarki itu juga punya intelijen. Karena intelijen ini kan bisa dipelajari. Mungkin dia lebih pintar. Dan kemungkinan oligarki juga menggunakan yang sudah pensiun, yang sudah apa. Oh, kalau saya digunakan, hebat kan, gaji saya juga besar. Ya, karena saya pernah sering saya lihat mendiang papa sedih gitu ya, sehingga meluapkan kesedihannya kadang-kadang di rumah. Bagaimana? Jadi ya namanya kita berpikir, waktu itu saya pernah paparkan sama mendiang papa ya, apakah yang di atas juga tidak bermain, sehingga waktu pelacakan itu sudah bubar, mereka dapat informasi gitu. Jadi saya pikir begitu, Amang, makanya saya bertanya, berarti oligat-oligat juga bisa bermain dengan bisa, dia juga bisa kontak ke luar negeri. Bisa. Jadi intelijen yang ada di sini, ya, intelijen yang ada di bawah, ya seperti pengamanan itu, dia ada di intelijen taktis dan teknis. Mungkin sebagian operasional. Kan makanya lingkaran ini. Keputusan mengambil di lapangan sudah tidak lagi tergantung keputusan dari atas. Karena taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Makanya orang intelijen itu bahayanya buat mereka. Dia juga bisa dibunuh. Karena kebanyakan intelijen ini bermain peran ganda. Gitu loh. Ya. Ini intelijen berbahaya. Makanya kalau saya sebagai panglima atau sebagai komandan, saya nggak percaya informasi dia. Saya analisa sendiri. Makanya setiap komandan itu sebenarnya insan intelijen. Sama-sama mencari, mana percaya sama dia. Enggak. Tapi informasi dari dia, ya kita terima, sudah diolah. Tapi kita punya satgas intelijen sendiri. Jadi masalah pengambilan keputusan, komando pengendalian di bawah, itu kalau sudah ada rencana yang baik, itu udah dikasih tahu bagaimana kalau terjadi begini, apa keputusan. Boleh saya ngambil keputusan ini enggak? Udah diatur. Jadi kalau dia nanti tidak bisa disalahkan, kalau dia mengambil keputusan tidak sesuai dengan apa yang dimintakan oleh orang atas, ya itu makanya ada prosedur. Siapa yang berhak mengambil keputusan? Boleh nggak saya mengambil keputusan? Sudah diatur nggak dalam prosedur? Kalau kita harus menunggu dari atas, terlambat kawan.
Intelijen Oke. tadi kan apa? Waktunya harus cepat, tepat waktu. Ya, Itu. ya. Nah, itulah jawaban saya. Karena saya juga, ya bukan nggak tahu intelijen. Oh, saya melaksanakan kok. Makanya saya bertanya, Tulang. Ya, Ya, makanya saya bertanya. Terima kasih, Tulang, atas ya. penjelasannya. Sehat-sehat, Tulang, selalu. Oh iya harus. Iya, Masih ada semangat, pertanyaan Tulang. lagi Pak Andi. Ini jangan-jangan karena berbau militer semua, nggak ada yang angkat tangan. Karena nggak paham kan. Maunya orang militer lah ada sini bicara, biar saya kupas semua. Ya. Apalagi, ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, masalah Iran, Presiden Iran itu, sekarang udah banyak informasi berkembang. Dibilang apa? Sabotase oleh India. Coba, Pakistan mengembangkan sabotase dari India. India sudah mengkonfirmasi, tidak. Nah, ini udah perang semuanya. Karena India dianggap pendukung Israel. Lah, yang saya katakan dari awal dulu kan gitu, ada negara kemungkinan juga ikut terlibat memanfaatkan situasi yang berlaku sekarang di sana, terjadinya perang Iran dengan Israel. Ya, makanya kemungkinan banyak. Tapi secara resmi Iran sudah menyampaikan kan, Rusia aja nggak berani menuduh Israel kok. Dia malah menuduh Amerika kan. Kesalahan Amerika gara-gara di embargo. Macam-macam lah udah, macam-macam. Jadi inilah kalau kita kaitkan. Nah, sekarang perang Iran sama Israel akan berakhir nggak? Saya kira masih lama ini. Masih lama berakhirnya. Karena targetnya si Netanyahu belum tercapai. Ya, sasaran strategisnya itu loh. Ya, dia Hamas harus dihapuskan. Kalau tidak sekarang tidak akan muncul lagi gitu loh. Dia nggak mau gencatan senjata permanen. Ya, itu persoalannya. Itu tadi kaitan dengan sejarah. Sejarahnya apa? Tanah Israel itu tanah yang diberikan Tuhan. Kalau semua bangsa ini satu Tuhannya, ya Tuhan yang disembah orang Israel, satu Tuhannya, ya pasti dia mengerti dong. Oh itu tanah pemberian Tuhan kok, tanah perjanjian. Siapa yang bisa membantah itu? Loh, saya melaksanakan perintah Tuhan, mau apa? Sampai mati pun dia dia berjuang di sana. Emangnya cuman Palestina aja yang bisa jihad, umpamanya. Itu sejarahnya harus dipelajari, ya. Jadi karena nggak paham, akhirnya ngomong. Ya sampai-sampai presiden Menlu, sampai semua bangsa, sebagian bangsa Indonesia mengutuk-ngutuk Israel. Loh, karena dia nggak belajar sejarahnya, nggak belajar sejarahnya. Oke lah ya, itu aja yang saya sampaikan. Jadi kalau perang Iran sama Israel ini akan berakhir, saya belum tahu juga. Walaupun sudah ada 100 berapa negara itu yang mendukung Palestina merdeka. Tapi ada hak veto dari Amerika, tidak. Jadi kalau negara-negara yang punya hak veto bilang mengatakan tidak, tidak jadi itu. Ya, itulah hebatnya PBB itu. Diatur siapa yang punya hak veto, siapa yang tidak punya hak veto. Jadi kalau yang tidak punya hak veto ya silakan aja jadi anggota PBB, ya kan? Oke lah, masih ada pertanyaan lagi Pak Andi?